Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini kita akan coba lanjutkan pembahasan tentang pengetahuan kuantitatif. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas simulasi 32, 33, 34 ya, sudah ya. Kita masuk ke simulasi 35. Ya, kita mulai aja dari nomor pertama. Di sini ada soal manakah yang memenuhi ini ya, memenuhi 4, ini lambang ini ya 1, terus ada simbol ini juga 3, pokoknya harus kurang dari 8. Oke, kita langsung saja ya. Simbol-simbol itu kita ganti dengan operasi yang diberikan ya. Pertama, tambah dan kali ya, berarti menjadi 4 ditambah 1 dikali 3 ya. Kalau ketemu tambah dan kali, ini urutannya dikali dulu ya, baru ditambahin sehingga hasilnya 7. Ini memenuhi kurang dari 8. Oke, berikutnya tambah dan bagi. Nah, kalau ini bagi dulu ya, dan ternyata ini juga memenuhi. Berikutnya kurang dan bagi, berarti bagi dulu ya, baru nanti kurang. Ini juga benar. Berikutnya kali dan bagi. Nah, kalau kali dan bagi itu sama aja ya, mau mulai dari manapun. Tetapi kalau berdasarkan aturan dari sebelah kiri ya, berarti kali dulu baru dibagi, hasilnya 4/3, memenuhi juga. Maka jawabannya betul semua, yaitu E ya. Berikutnya soal nomor 2, diberitahu matriks A dan memiliki inverse 2 min 1 2 1 ya. Jadi yang diketahui ini A inverse-nya ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang kita gunakan di sini di soal itu A-nya ya, A-nya. Berarti kita harus mencari A dulu dari A inverse. Caranya kalau cara biasa ya, A itu bisa didapat dari A inverse dengan cara ya kita inversein lagi gitu ya. Nah, tapi cara seperti ini butuh waktu ya, gitu. Ya. Cara yang lebih sederhana adalah A-nya kita pindah ruaskan saja ke sebelah, ke ruas kanan ya. Nah, dengan dipindah ruaskan nanti A-nya menjadi A inverse. Itu akan jauh lebih mudah. Jadi kita nggak perlu nyari A-nya dulu gitu ya. Menghemat energi lah ya. Tetapi yang perlu diperhatikan ini posisi A-nya ya. Karena di sini di sebelah kiri, maka ketika pindah pun harus sebelah kiri juga ya. Gitu, seperti inilah ya. Berikutnya ya udah tinggal masukkan saja ya A inverse-nya yang udah ada, lalu kita kalikan ya dengan CD, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan berarti kiri sama dengan kanan ya. Berarti 3 min C ini akan sama dengan 2C min D gitu ya. Lalu yang bawah juga akan sama dengan ini ya. Nah, oke, kita mulai dari yang bawah dulu ya, karena sama-sama punya D nih. Jadi bisa kita coret ya D-nya, sehingga kita dapat 2C-nya sama dengan 4. Berarti C-nya sama dengan 2, baru kita masukkan ya ke yang pertama. Ya, C-nya kita ganti 2 ya. Jadi seperti ini. Berarti 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, sekarang tinggal pindah ruaskan saja ya D-nya. Maka dapat D-nya sama dengan 3. Baru kita nyari P. P itu adalah D min C. Berarti 3 min 2 sama dengan 1. Q-nya juga kebetulan 1. Maka kesimpulannya P sama dengan Q. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya, soal nomor 3. Ini ada fungsi G dan fungsi H gitu ya. Dimana Gx-nya sama dengan 2 min Bx, Hx-nya sama dengan 1 min Bx plus X pangkat 2. Di sini ini masih ada nilai B-nya yang belum ada angkanya ya. Jadi kita cari dulu B-nya. Dari keterangan berikutnya kan dikasih tahu bahwa grafik G atau Gx sama dengan 2 min Bx itu melalui titik 1,0. Berarti G1-nya sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 1 berarti Y-nya 0 gitu ya. Oke, G1 itu berarti X-nya kita ganti 1 ya, sehingga menjadi 2 min B ya. B kali 1 kan B. Ya, tinggal kita pindah ruaskan saja B-nya sehingga kita dapat B-nya sama dengan 2. Lalu B-nya kita masukkan ke Gx, dapat 2 min 2X ya.
HX-nya juga dapat jadi 1 min 2X plus X pangkat 2. Baru kita masuk ke integralnya ya, integral Gx dikurangi Hx. Gx-nya kita ganti 2 min 2X, Hx-nya juga kita ganti jadi 1 min 2X plus X kuadrat. Tapi jangan lupa dikurung ya teman-teman ya. Ini jangan lupa nih kurungnya nih ya. Kenapa? Karena kalau kita buka nanti tandanya jadi seperti ini, berubah gitu. Nah, berikutnya baru kita sederhanakan. Ya, misalkan di sini ada minus 2 dengan tambah 2 ini kan habis ya. Lalu 2 dikurangi 1 tinggal 1. Maka bentuknya jadi sederhana seperti ini ya. Baru kita integralkan. Oke, bagi teman-teman yang lupa gimana ya cara mengintegralkan? Ya, jadi rumus umumnya seperti ini ya. Jika ada bentuk AX pangkat N dikuadratkan gitu ya, maka ini hasilnya A-nya kita bagi dengan N dengan pangkatnya tapi ditambah 1. Ya, pangkatnya juga ditambah 1. Nah, ini ya. Bagi teman-teman yang lupa gitu ya. Oke. Nah, berarti ini jadinya A-nya ini kan min 1 ya. Kita bagi dengan pangkatnya 2 ditambah 1 gitu ya. X-nya ini pangkatnya 2 juga ditambah 1. Jadi seperti itu ya. Bagaimana dengan 1? Kalau 1 diintegralin ya tinggal jadi X saja ya. Kalau 2 diintegralin ya jadi 2X. Begitulah ya. Makanya hasilnya adalah min 1/3 X pangkat 3 ditambah X ditambah C. Jadi jawabannya yang C. Oke baik, kita lanjut nomor berikutnya ya. Nomor 4 ini diketahui barisan geometri. Barisan geometrinya 1, 2, Y, dan seterusnya. Dari sini kita dapat suku pertamanya ya, 1. Berikutnya, kalau barisan geometri itu berarti kita cari rasionya ya. Rasio bisa kita dapatkan dengan U2 kita bagi U1. Sehingga dapat rasionya 2. Nah, rasio 2 ini artinya kan 1 dikali 2 ya dapat 2 gitu ya, dikali 2. Berarti berikutnya 2 dikali 2 lagi gitu. Berarti dapat 4 berikutnya ya kali 2 lagi dan seterusnya. Sehingga kita dapat tuh barisan geometrinya ya. Nah, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 dan seterusnya gitu ya. Oke. Pertanyaannya sekarang nih N suku pertama berapa yang kalau di rata-rata jadi 3,75. Jadi misalkan gini deh. Misalkan 2 suku pertama berarti N-nya sama dengan 2 ya. 2 suku pertama berarti rata-rata 2 suku pertama itu kan 1 ditambah 2 dibagi 2. Itu berarti 3/2. Hasilnya 1,5. Nah, ini bukan ya. Karena yang kita maksud di sini yang di soal adalah pengennya 3,75 gitu ya. Kalau N-nya 3 gitu misalkan ya, N-nya 3 berarti rata-rata 3 suku pertama. 1 ditambah 2 ditambah 4 dibagi 3. Ini jadinya 7/3. Ini 2 koma lah ya, 2 koma sekian lah. Itu juga bukan gitu ya. Lalu bagaimana kalau N-nya 4 ya, berarti 4 suku pertama. Kita cek. Ternyata 4 suku pertama ini 15/4 3,75. Jadi itu yang dimaksud ya. Oke, berikutnya di sini dikasih tahu ada trapesium ya, ABCD katanya DAB 45. DAB itu di sini ya. 45 derajat. Lalu DCB di sini ya, DCB 60 derajat. Dan ABC itu di sini 120 derajat. Lalu BC-nya 4, ini BC dan DC-nya akar 3 gitu ya. Oke, kita mulai dari sini deh. DC itu akan sama dengan EF kan ya, sama ya dari sini ke sini gitu. Akar 3 juga kan. Nah, itu ya. DC sama dengan F sama dengan akar 3 gitu ya. Berikutnya
dari segitiga ADE ya. Ya, teman-teman fokus ke segitiga ADE. Nah, ini siku-siku di sini kan ya segitiganya. Otomatis berarti ini sisanya 45 kan? Karena totalnya harus 180. Ya, seperti ini ya perhitungannya. Nah, karena ini sudutnya sama ya, maka ini segitiganya segitiga sama kaki. Yang sama ya kaki-kakinya yang ini ya. Sehingga kita dapat bahwa AE itu sama dengan DE. Itu ya. Berikutnya kita akan masuk ke segitiga BCF. Segitiga BCF ini yang kecil ini ya. Nah ini BCF. Oke. Ini juga siku-siku ya di sini. Nah, ini teman-teman kalau kita lanjutkan ke sini kan totalnya harus 180, maka ini berarti sisanya 60 ya. Kita gunakan sudut 60 ini ya. Kita pakai sin misalkan. Sin 60, sin itu kan depan. Depannya itu ini kan CF, miringnya ini ya BC itu. Nah, kalau mencari CF berarti BC-nya kita kalikan dengan sin 60. BC-nya ada 4, sin 60 itu setengah akar 3 sehingga kita dapat CF-nya itu 2 akar 3. Kalau kita perhatikan gambar BC dengan ED itu kan sama ya, berarti ini 2 akar 3 juga. Lalu dari tadi kan kita sudah mengetahui bahwa segitiga sama kaki, berarti ini juga jadi 2 akar 3. Nah, gitu ya. Sehingga dari A ke F itu kalau kita tambahin 2 akar 3 ditambah akar 3. Berarti AF-nya 3 akar 3 ya. Oke, baru kita cari luasnya. Luas segi 4 AFCD atau trapesium lah ya, lebih tepatnya sih trapesium jadinya ya. Luasnya adalah setengah kali jumlah dari rusuk-rusuk yang sejajar ya, AF dan DC itu yang sejajar dikali tingginya CF. Ya, teman-teman bisa lihat ya, itu dapatnya seperti itu. 3 akar 3 tambah akar 3 itu 4 akar 3 ya. 2 akar dikali 2 akar 3 dibagi 2 sehingga dapatnya 12. Oke. Jadi jawabannya yang E. Nah, bagi teman-teman misalkan yang aduh Kak, gimana nih kok lupa gitu rumus trapesium gitu. Oke, gampang caranya. Teman-teman bagi 2 saja ya bangunnya. Yang pertama segitiga dan yang kedua persegi panjang. Sehingga nanti kita cari luasnya ya 2 kali berarti ya. Pertama cari segitiga dulu, luas segitiga setengah, alasnya 2 akar 3, tingginya juga 2 akar 3 ditambah persegi panjang. Panjangnya 2 akar 3, lebarnya akar 3. Nah, ini boleh dicoret. Akar 3 dikali 2 akar 3 itu dapat 6. 2 akar 3 kali akar 3 juga dapat 6. Berarti sama dengan 12 juga sama tuh. Sama jawabannya ya. Jadi alternatifnya kalau lupa dengan rumus trapesium ya pakai aja dia dibagi 2 seperti ini. Ya atau dari awal teman-teman mau pakai cara ini juga nggak ada masalah ya. Yang paling mudah saja yang mana. Oke, lanjut berikutnya soal nomor 6. Ini ada fungsi G dan H ya. Gx sama dengan 2 min Bx, Hx-nya 1 min Bx plus X pangkat 2. Ya, kita cari B-nya dulu. Ini sama dengan soal sebelumnya ya. Nomor berapa itu tadi? Jadi kita cari dulu Bx ya. Dari G1 sama dengan 0, dapat B-nya 2, dapat Gx-nya ya. Gx sama Hx-nya dapat. Nah, pertanyaannya sekarang titik potong. Nah, kalau mencari titik potong, ya kita tinggal sama denganin aja ya. Gx sama dengan Hx atau Hx sama dengan Gx sama aja ya. Nah, di sini kita pindah ruas saja ya. Mau ke kiri semua, mau ke kanan semua, sama aja. Nah, ini kiri dan kanan ada min 2x, boleh dicoret. Baru 2-nya dipindahin, sehingga kita dapat seperti ini. Selanjutnya tinggal kita faktorin saja ya. X kuadrat min 1 itu faktornya X plus 1 dikali X min 1. Sehingga kita dapat X sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, nah ini udah dipakai di sini ya, udah ada. Jadi kawannya itu 0, jadi 1,0. Nah, di sini di pilihan jawaban kan nggak ada 1,0. Berarti otomatis yang kita hitung yang X sama dengan min 1 ya. Jadi untuk X sama dengan min 1 berapa Y-nya? Gimana cara mencari Y-nya? Teman-teman boleh masukkan ke Gx, boleh juga masukkan ke Hx.
sama aja, tapi kita pilih yang gampang aja ya. Bisa kita masukkan ke GX, berarti 2 dikurangi 2 dikali X-nya ganti min 1, sehingga dapat 4. Jadi jawabannya yang min 1,4 yang B. Oke, berikutnya ini ada soal, katanya lambang X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan. Ya, cirinya lebih besar ya. Lebih besar, artinya ini dibulatkan ke atas. Oke, kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu. X-nya bisa berapa aja ya, supaya nggak kemana-mana kita gunain pembandingnya. Q sama dengan 2. Jadi kita akan ujinya itu 2 yang sama dengan 2, kurang dari 2, sama lebih dari 2 gitu ya. Kita mulai dari X sama dengan 2. Kita masukkan, ya ternyata sama dengan 1 memenuhi ya. Dari sini dapat kesimpulan P sama dengan Q. Berikutnya, X sama dengan 1,8 yang kurang dari 2 ya. Kita masukkan ternyata memenuhi juga. Berarti dari sini dapat kesimpulan P kurang dari Q. Di sini udah ada dua kesimpulan yang berbeda ya. Ada P sama dengan Q, ada P kurang dari Q. Maka ini jawabannya sudah pasti tidak dapat ditentukan. Jawabannya yang D. Oke, berikutnya di sini ada kurva Y sama dengan Fx diperoleh dari kurva Gx. Jadi ceritanya itu dari Gx, kita geser-geser dapatlah Fx ya. Berarti kita cari Fx-nya dulu ya. Ya, dengan cara menggeser Gx. Ya, Gx kita misalin Y dulu ya, biar gampang. Ya, ini biar gampang. Y 1 min X kuadrat digeser ke atas 31. Nah, kalau geser ke atas atau ke bawah ini yang berubah nilai Y-nya ya. Kalau kalau ke atas itu dikurang, kalau ke bawah itu ditambah. Nah, ini dikurang karena ke atas. Setelah digeser ke atas, digeser lagi ke kanan. Nah, kalau kanan kiri yang berubah X-nya ya. Nah, kalau ke kanan dikurang, kalau ke kiri ditambah. Oke, sehingga kita dapat ya Y min 3 sama dengan 1 min X min 1-nya dikuadratin. Nah, inilah Fx ya. Kita kuadratin dulu, lalu kita rapihkan sehingga kita dapatkan Fx-nya ya ini. Setelah mendapatkan fungsi Fx, baru kita cek satu persatu ya. Kita uji, apakah titik 3,0 terletak pada kurva? Oke, kita cek. Kalau X-nya kita ganti 3, apakah hasilnya 0? Dan ternyata ketika X-nya diganti 3, hasilnya 0. Maka ini terbukti ya, makanya benar. Pernyataan kedua, nah ini dibalik 0,3, artinya kalau X-nya 0, apakah betul hasilnya 3? Kita cek. Dan ini pun ternyata benar ya, ketika X-nya diganti 0, hasilnya 3. Pernyataan ketiga ini udah pasti betul ya. Bagi yang mau nyari ya seperti itu ya, XP sama YP. Dan pernyataan 4 ini berkaitan dengan nilai diskriminan gitu ya. Kan ini apakah kurva memotong sumbu X di 2 titik? Nah, diskriminannya berarti harus lebih dari 0 kalau di 2 titik. Kalau sama dengan 0 itu di 1 titik atau menyinggung ya. Kalau kurang dari 0 tidak memotong. Dan ini ternyata lebih dari 0, 16 itu lebih dari 0. Maka pernyataan 4 juga benar. Semuanya benar, jawabannya yang E. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 9. Bilangan dua angka berbeda, jadi kita akan membuat bilangan yang terdiri dari 2 angka ya. Angkanya tersedia 0, 2, 5, 7, 8. Oke, pernyataan pertama, terdapat 16 bilangan yang mungkin dibentuk. Jadi kita buat 2 kotak gitu ya, 2 kotak. Kotak pertama, jadi angka pertama ada berapa kemungkinan? Ada 4. Kenapa 4? Ya karena 0 itu tidak bisa ditaruh di depan ya. Oke, berikutnya kotak kedua. Ada berapa? Kan tadi angkanya ada 5, lalu dipakai 1, sisanya berapa? 4. Jadinya 4 kali 4, 16. Jadi pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, selisih terbesar dan terkecil. Terbesarnya yang mungkin ya ini 87 ya. Sedangkan terkecilnya 20. Kalau kita kurangi 67, bukan kelipatan 5. Jadi salah ya. 3. Bilangan terkecil kedua yang mungkin dibentuk adalah bilangan prima. Bilangan kecil pertama kan 20. Berikutnya 25. Berarti betul 25. Tetapi 25 bukan bilangan prima. Maka pernyataan 3 salah.
Pernyataan 4 terdapat bilangan kuadrat ya. Itu tadi 25 itu bilangan kuadrat ya. Jadi pernyataan 4 benar. Nah, di sini berarti ada dua pernyataan yang benar, maka jawabannya yang C. Oke, berikutnya nomor 10. Ini ada tabel ya, ada data. Ini kita akan mencari oke, pernyataan pertama, modus banyak buku sastra yang dimiliki kelas A sama dengan kelas B. Ya, modus itu yang paling banyak atau yang paling sering muncul ya. Ini kelas A ini ada di yang 9 ini ya. Berarti modusnya 1. Sedangkan yang B di sini modusnya 4. Jadi pernyataan pertama salah ya, mereka berbeda. Pernyataan kedua, median banyak buku sastra 2 kali dari B. Median itu nilai tengah ya. Nah, untuk mencari nilai tengah, teman-teman ini dijumlahin saja dulu, nanti dibagi 2 ya. Jadi di data tersebut nanti dapatnya ya. Oke, didapat median yang A itu 1, median B itu 3 gitu. Jadi salah ya, bukan 2 kalinya. Pernyataan ketiga, modus banyak buku sastra dari data gabungan. Nah, kalau data gabungan berarti kita tambahin dulu ini 9 gitu. Ini 13, 10, ini 13, ini 15 berarti ya. Nah, modusnya berarti ada di sini ya, di 4 ya, modusnya 4. Sedangkan mediannya ini kalau kita total kan ada berapa? 60-an ya. Berarti tengah-tengahnya di data ke-30. Adanya di sini data ke-30 di 2 tuh. Jadi ternyata benar modusnya itu 2 kali mediannya gitu ya. Oke, berikutnya nomor 4. Rata-rata banyak buku sastra dimiliki kelas A lebih besar daripada kelas B. Iya. Rata-rata, ya tinggal kita hitung aja ya rata-ratanya. Ternyata salah. Yang B itu lebih besar daripada yang A. Oke. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Nah, untuk menghitung rata-rata, teman-teman bisa juga nggak usah pakai perhitungan seperti ini yang panjang, pakai perkiraan saja. Jadi rata-rata itu akan berada di sekitaran modusnya atau frekuensi paling banyaknya ya. Nah ini, nah cuman dia nggak mungkin di tengah juga ya, nggak mungkin di ujung juga ya. Jadi yang kita gunakan untuk B itu yang 8 gitu ya. Ya sekitaran itu berarti yang B sekitaran 3, sedangkan yang A itu sekitaran 1 ya. Itu cara menebaknya. Oke, lanjut saja nomor 11, ini cukup mudah ya. Jadi diketahui ya seperti itu ya, 45 tambah 3 pangkat 2020 ya. 4 pangkat 2 dikurangi 1. Jadi 4 pangkat 2 itu kita kuadratin dulu kan 16. 16 dikurangi 1 jadinya 15 ya. Ini 16 dikurangi 1. Makanya jadi 15. 45 itu kan 15 dikali 3. Nah, ini bisa kita faktorin 15 ya. Nah, seperti itu. Setelah difaktorkan ternyata atas sama bawah ada yang sama. Kita coret saja. Maka hasilnya 15. Jawabannya yang C. Berikutnya nomor 12, hasil kali ya. Kita kalikan saja ya. Ya, tapi jangan dikalikan pelangi ya, tetapi difaktorkan dulu. Kita cek apakah ada yang bisa kita coret. Seperti ini misalkan 3 plus X dengan X plus 3 itu bisa kita coret karena sama. Sedangkan X min 1 dengan 1 min X ini bisa dicoret, tetapi catatannya ini hasilnya min 1. Jadi hasilnya karena itu kan kayak beda tanda ya, X min 1, 1 min X gitu. Ya, jadinya seperti ini sisanya. Kita tinggal kalikan saja ya negatif satunya sehingga dapat min 3 ditambah X. Jadi jawabannya ya yang C. Oke, berikutnya nomor 13. Di sini diketahui fx pangkat 2 itu sama dengan 3x pangkat 2 min 5. Jadi kalau kita, X pangkat 2-nya kita ubah menjadi X gitu ya. Iya, udah ikutin saja. Berarti X pangkat 2 di sini juga berubah jadi X gitu.
Nah, kayak gitu ya. Gx-nya sudah kita ketahui ya. Pertanyaannya adalah GOF2, maka kita cari GOFX-nya dulu ya. Kalau ini pakai cara biasa aja karena mudah. Ya, GOFX berarti fx-nya kita masukin ke G ya. X-nya kita ganti dengan fx, yaitu 3x min 5. Sehingga kita dapat 3x min 4. Oke, baru kita masukin GOF2, X-nya kita ganti 2. Berarti 3x, 3 kali 2 dikurangi 4. Dapatnya 2. Jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 14. Ya, 14 ini kalau ada segitiga dan diketahui rusuk-rusuknya, ya, rusuk-rusuknya diketahui, maka ya sudutnya udah pasti bisa kita ketahui dengan apa? Dengan menggunakan aturan kosinus gitu ya. Dan ternyata di sini di soal baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 itu menunjukkan panjang rusuk-rusuknya udah ada gitu ya. AB, BC, CA walaupun bentuk perbandingan nggak ada masalah ya. Karena ini bisa kita coret ya atas bawah walaupun perbandingan. Jadi di sini pernyataan baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 cukup mudah, cukup. Intinya tadi ya. Kalau rusuk-rusuk segitiga diketahui, otomatis sudut manapun bisa kita cari dengan aturan kosinus. Jadi ini jawabannya D. Baik, soal terakhir nomor 15, ya ini pun mudah sekali ya. Kita mulai dari X sama dengan 7. X sama dengan 7, lalu X kuadratnya kan 49. 49 ya tidak kurang ya. Tidak lebih kecil intinya dari 40 karena 49 lebih besar ya. Makanya alurnya ke yang tidak nih, ke sini. Berarti Y sama dengan X plus 4. Dapatlah 11 ya. Lalu berikutnya ke bawah ya, ke sini. Z-nya sama dengan 2Y berarti 22. Nah, 22 itu apakah habis dibagi 4? Ternyata tidak. Berarti ke sini ya. W-nya 5Z min 6. Sehingga dapat W-nya 26. Lalu kita uji. Apakah Y min 2X bilangan ganjil? Y-nya kan 11. 2X-nya itu berarti 2 kali 7, 14. Berarti minus 3. Apakah ganjil? Iya, betul, ganjil. W-nya 20, W-nya kurang dari 20, W-nya aja 26, dia lebih dari 20, berarti ini salah. 1 betul, 2 salah, otomatis 3 betul, dan otomatis 4 salah. Maka jawabannya yang B. Oke, baik teman-teman. Cukup ya sampai di sini. Semoga membantu nih teman-teman yang lagi belajar persiapan UTBK ya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.